Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam program video kali ini ya. Jadi begini teman-teman mahasiswa semuanya, kemarin sudah kita jelaskan ya hubungan pusat dan daerah dalam sistem federasi. Nah sekarang kita akan jelaskan ya hubungan pusat dan daerah dalam sistem unitary, yaitu negara kesatuan. Nah negara kesatuan itu negara kita termasuk negara kesatuan ya. Meskipun dulu juga pernah menjadi negara federasi ya. Pada perjanjian dengan Belanda itu kan kita menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Tapi umurnya nggak panjang, hanya berapa bulan ya? Hanya 8 bulan, 9 bulan lah ya. Sekitar 9 bulan, yaitu bulan Desember tahun 1949 sampai Agustus tahun 1950 ya, jadi nggak lama, tapi sempat menjadi negara federasi, negara serikat ya. Nah sekarang saya jelaskan tentang hubungan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan atau unitary. Nah kalau unitary itu begini, jadi negaranya ya satu, jadi negaranya itu ini negara ya, kalau ini satu begini, nah ini satu negara. Kalau negara federal itu negaranya banyak, ini negara gitu ya. Nah kemudian dia ya membentuk federasi, nah jadi negara di dalam sini ada. Nah terus nanti di sini ada namanya pemerintah federal. Nah, jadi kalau negara federasi itu negara yang terdiri atas banyak negara. Tetapi kalau negara kesatuan itu negara yang hanya satu negara, negaranya satu, namanya kesatuan, gitu ya. Nah ini supaya mahasiswa paham ya, jangan disama-samakan ya. Karena pemahaman kita itu nggak tuntas tentang negara federasi dengan negara kesatuan, sehingga membuat pemerintahan daerah ini ya agak kacau menurut saya ya. Nah oleh karena itu ya, kalau negara kesatuan maka tidak ada negara di dalamnya. Beda dengan negara federasi. Negara federasi itu di dalamnya banyak negara. Nah, sekarang kita masuk negara kesatuan. Negara kita negara kesatuan. Oleh karena itu ya, maka negara kesatuan itu kewenangannya nggak dibagi-bagi. Seperti negara federasi yang kemarin saya jelaskan itu. Kalau negara federasi itu kewenangannya itu ya, itu dia menyerahkan ya dibagi ya. Jadi ada penyerahan dari negara-negara bagian itu kepada pemerintah pusat. Nah, tetapi kalau negara kesatuan itu maka kewenangannya itu tunggal, yaitu di pemerintah pusat ini. Nah, baru ya sekarang bagaimana negara atau warga negaranya, rakyatnya ya. Rakyatnya itu bagaimana mengaturnya? Apakah semua dikuasai oleh pemerintah pusat seperti Singapura gitu ya? Apakah pemerintah pusat itu kemudian berbagi? Nah ini kebijakan ya. Jadi itu tergantung bagaimana kebijakan rakyat yang pemilik negara itu, pemilik negara kesatuan itu kemudian mengatur hubungan antara negara atau pemerintah pusat dengan pemerintah di bawahnya. Ya, di dalam sistem negara kesatuan, pemerintah di bawah pemerintahan ya, di bawah pemerintah pusat itu ada 2, bahkan 3 ya. 3 di sini. Nanti namanya adalah di sini adalah field administration. Nah, tetapi secara umum, kalau negara kesatuan itu, maka satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat ada 2. Yang pertama adalah disebut namanya adalah local self government, ya. Saya tulis gini ya, local as self government. Contoh di negara kita itu adalah provinsi, tapi campur provinsi kita itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan lokal, ya, state.
government. Local state government. Nah, di dalam literatur yang berbahasa Inggris, jadi disebut begini, kalau local self government ya, itu disebut namanya adalah local government. Kalau untuk local state government itu umumnya disebut dengan prefecturate, ya, prefektur. Ya. Nah, sekarang saya berikan contoh negara kita. Negara kita itu, ya, daerah lokal self government itu terjemahnya daerah otonom. Jadi di negara kita, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka ada daerah otonom provinsi, ada daerah otonom kabupaten kota. Itulah yang disebut dengan local self government. Ya. Kemudian ada lagi namanya wilayah administrasi. Itulah yang disebut dengan local state government. Jadi di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, maka provinsi itu rangkap ya, satu sisi sebagai local self government, yaitu daerah otonom terjemahan di undang-undang kita, satu sisi dia sebagai wilayah administrasi, yaitu local state government atau prefektur. Kabupaten juga begitu. Kabupaten satu sisi sebagai local self government, pada sisi yang lain dia sebagai prefektur atau local state government. Nah bedanya apa? Bedanya begini. Kalau prefektur ini adalah organnya pemerintah pusat. Jadi prefektur atau wilayah administrasi bahasa kita, wilayah administrasi provinsi itu adalah satuan pemerintahan miliknya pemerintah pusat. Wilayah administrasi kabupaten kota atau prefektur kabupaten kota itu adalah satuan pemerintahan miliknya pusat. Ya. Nah, tetapi kalau daerah otonom, ya daerah otonom atau local state government, daerah otonom provinsi itu adalah satuan pemerintahan ya miliknya warga provinsi. Itu. Ya, ini supaya nggak bingung ya. Ini bingung apa itu maksudnya itu. Kabupaten kota sebagai daerah otonom itu adalah satuan pemerintahan miliknya warga kabupaten atau kota itu gitu ya. Oleh karena itu ya secara saintifik ya, saya ngomong secara saintifik, secara konsep teorinya ya. Hanya undang-undang kita ini memang juga agak ruwet gitu ya pengaturannya itu ya. Enggak jelas ya. Tetapi saya ngomong dari sisi sains ya. Karena ini kan kuliah ya. Kuliah itu kan ngomong sains, bukan ngomong undang-undang. Kalau undang-undang itu kan bukan sains. Undang-undang itu kan mau-maunya pemerintah sama DPR aja karena itu produk politik ya. Nah, di sini saya ngomong sainsnya ya, sains ya. Jadi di sini makanya gubernur itu adalah dipilih karena apa? Karena memang dia organnya rakyat. Jadi dia dipilih itu sebagai organ daerah otonom, sebagai local self government. Wali kota, Kak Bupati dipilih karena dia adalah organ dari daerah otonom, ya kan gitu, ya. Maka dia itu adalah dipilih, ya. Nah di negara kita ini agak kacaunya begini, ya. Gubernur itu oleh undang-undang diberi status juga sebagai kepala prefektur. Ini agak kacaunya di sini ini. Loh, kepala prefektur itu kan berarti kan kepalanya pemerintah pusat gitu kan ya. Nah, jadi di sini dirangkap. Hanya undang-undang itu kemudian mengatur gubernur, bupati, wali kota itu diatur oleh undang-undang itu ya. Diberi status jabatan kepala prefektur. Jadi gubernur itu juga organ daerah otonom sekaligus sebagai organnya pemerintah pusat. Jadi campur aduk di sini ini. Nah, problemnya
apa problemnya? Jadi tarik menarik, ya. Kalau sebagai prefektur, maka kepala prefektur, maka gubernur, bupati, wali kota itu harus tunduk, taat, tanpa reserve kepada pemerintah pusat. Ya. Pertanyaannya, ruwetnya di sini. Loh, kan gubernur, bupati, wali kota itu kan dipilih rakyat. Kok tiba-tiba langsung dikuasai oleh pemerintah pusat? Nah, ini problemnya di sini ini, ya. Nah, kalau sebagai kepala daerah otonom, maka dia itu harus tunduk dan taat kepada yang memilih. Dia bertanggung jawab pada yang memilih, ya. Nah, sehingga di sini tarik menariknya ini sampai sekarang tidak begitu jelas, ya. Nah, kalau di Belanda itu jelas. Di Belanda, ya, atau di Perancis, ya, maka yang namanya provinsi itu memang kepala prefektur, ya. Maka dia diangkat oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian kabupaten atau kota namanya komun, ya, di Perancis namanya komun. Itu daerah otonom, maka dia dipilih oleh rakyat. Itu jelas kalau di Perancis, ya. Di Belanda misalnya itu yang namanya provinsi itu prefektur, ya. Maka gubernurnya itu namanya komisaris van de Koningh. Itu diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih karena dia itu adalah kepala prefektur, gitu, ya. Nah, baru wali kota, ya. Wali kota itu namanya adalah burgemeester, ya. Di Belanda namanya burgemeester, ya. Nah, burgemeester itu dipilih oleh DPRD-nya, ya, oleh namanya Raad, ya. Jadi DPRD di Belanda namanya Raad, ya. Dipilih Raad. Nah, dipilih, jadi burgemeester itu enggak dipilih langsung, enggak. Seperti kita ini kan boros banget itu, ya. Semuanya dipilih, ya. Jadi ketua RT dipilih, ketua RW dipilih, lurah dipilih, kepala desa dipilih, semua dipilih, habisin duit, ya. Dan enggak ada hasilnya semuanya itu, ya. Karena yang dipilih itu adalah apa? Itu adalah anak-anaknya cukong-cukong saja, bukan orang-orang terbaik yang bisa memimpin, ya. Nah, kalau di Belanda enggak, ya. Di Belanda itu yang dipilih itu hanya anggota DPR-nya doang, ya. Anggota Raadnya itu. Nah, Raad kemudian memilih, ya, wali kota, burgemeester itu, gitu. Nah, kalau seperti itu jelas, ya. Jadi pemerintah pusat itu melakukan apa? Kemudian daerah otonom, pemerintah pusat itu punya satuan pemerintahan namanya prefektur. Kemudian daerah otonom itu memiliki apa? Rakyat itu punya wilayah namanya daerah otonom. Nah, itu kemudian diatur begitu. Baik, begitu, ya. Mudah-mudahan ini memperjelas modul yang sudah saya tulis di materi pokok kita, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.